Yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Khusus Bidang Ekonomi Pembangunan, Bapak Agus Dianor. Yang terhormat Ketua DPRD Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Polairut. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi atau yang mewakili. Yang terhormat Komandan Korem 101 Antasari yang diwakili oleh Pak Nyoman. Yang terhormat Direktorat Wisata Minat Khusus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang terhormat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Yang terhormat Sekda Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh para asisten. Yang terhormat Komandan Lanal Banjarmasin dan Komandan Lanut Samsudin Nur. Yang terhormat Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan. Yang terhormat para Ketua Lembaga dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat Rektor Universitas Islam Mangkurat, yang terhormat Direktur Pasca Sarjana IPDN beserta akademisi IPDN, yang terhormat Wali Kota Banjarmasin atau yang mewakili, terhormat Bupati Kabupaten Banjar, terhormat pejabat Bupati Kabupaten Batola, pejabat Bupati Tanah Laut atau yang mewakili, OPD dan OPTD di lingkungan provinsi dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Ilham, MSI, Direktur Pasca Sarjana IPDN sebagai moderator. Yang terhormat Bapak Dr. Alma Arif, SIP MA, dosen Pascasarjana IPDN sebagai narasumber pertama. Yang terhormat Bapak Himawan, staf ahli Direktorat Wisata Minat Khusus sebagai narasumber kedua. Yang terhormat Ibu Resita Rahminian Sari, STMT, tenaga ahli perencanaan Badan Pengelolaan Geopark Meratus sebagai narasumber ketiga. Yang terhormat Bapak M. Parhani, SEMM, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan sebagai panelis pertama. Bapak Samsudin MT MMar, Kepala KSOP Kelas 1 Banjarmasin sebagai panelis kedua. Bapak Marolop Alpet Tampu Bolon sebagai Direktur PT Ambapes sebagai panelis ketiga. Yang terhormat Bapak Muhammad Nurdin SHMH, Direktur Akademi Maritim Nusantara sebagai panelis keempat. Yang terhormat Direktur Utama PT Bangkalsel. Yang terhormat Direktur Utama PT Bangun Banua. Yang terhormat Direktur Utama PT Pelindo beserta jajarannya. Yang terhormat Dewan Komisaris PT Ambapes di Kalimantan Selatan. Para Direktur, Dekan, dan Akademisi di Kalimantan Selatan. Yang kami hormati GM Himpunan Bank Negara, terhormat GM PT PLN dan Telkomsel, terhormat GM Bandara Samsudin Nur, Kepala Asosiasi Bisnis, terhormat Organisasi Kemahasiswaan dan Organisasi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat para pelaku usaha pariwisata, Yayasan Bekantan dan Pinisi Indonesia, yang terhormat pelaku tebang induk si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam santun pemuka bicara, selamat datang untuk masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79
izinkan saya mengaturkan ucapan salam dan semangat kemerdekaan bagi Bapak Ibu peserta Focus Group Discussion yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan sumbang saran, ide, gagasan demi terwujudnya transformasi Sungai Barito sebagai destinasi wisata terdepan di Kalimantan Selatan. Merdeka! 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 Seiring dengan dikukuhkannya Kalimantan sebagai pulau ibu kota Nusantara yang digaungkan pada peringatan HUT RI ke-79 pada tanggal 17 Agustus 2024 yang lalu, maka ibarat sebuah gandrang yang ditabuhkan memanggil seluruh pemangku kepentingan yang berada di pulau terbesar ketiga di dunia ini. Sejujurnya segera bersiap untuk melakukan transformasi perekonomian dengan meningkatkan peran sektor-sektor potensi selain pertambangan. Untuk itu diperlukan sebuah aksi nyata dan kolaborasi berbagai pihak untuk mewujudkan terobosan inisiatif pembangunan di Kalimantan Selatan yang berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kegiatan Focus Group Discussion ini merupakan salah satu inisiatif PT Ambang Barito Nusa Persada dalam upaya mengoptimalkan peluang besar yang dimiliki di Kalimantan Selatan untuk menjadikan keanekaragaman hayati, kearifan lokal, kehidupan sungai sebagai model pembangunan berkelanjutan yang menginspirasi dunia. Sungai merupakan bagian integral dari sebuah kehidupan. Itulah yang dikatakan Bapak Mark Angelo, pendiri dan ketua Hari Sungai Sedunia, tentang pentingnya peran sungai bagi kita. Meskipun sungai hanya menyumbang 2% dari air tawar permukaan, namun manfaatnya terasa sangat berarti bagi hewan yang hidup di dalamnya dan orang-orang yang tinggal di dekatnya. Dari aliran air yang sangat deras hingga delta lahan basah yang dangkal, sungai memiliki nilai ekologi, ekonomi, dan budaya yang penting. Dengan julukan Pulau Seribu Sungai, Kalimantan memiliki 3 sungai terpanjang di Indonesia, yaitu Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, Sungai Makam di Kalimantan Timur, dan Sungai Barito di Kalimantan Selatan. Dengan panjang mencapai 900 km dan lebar rata-rata 650 sampai 1000 meter. Aliran Sungai Barito juga menyambung ke wilayah Kalimantan Tengah. Namun demikian, setidaknya ada 10 kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang dilewati oleh Sungai Barito, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Batola, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bagi masyarakat Kalimantan Selatan, Sungai Barito memiliki peran yang sangat vital, sebab sejak zaman dulu sungai ini menjadikan jalur transportasi sekaligus menjadikan kawasan tempat tinggal bagi sebagian masyarakat. Kampung Alalak dan Kampung Kuin merupakan 2 daerah pemukiman yang berdiri di atas Sungai Barito. Kampung tersebut bahkan disebut sebagai kampung tertua di Banjarmasin. Di sini, di sisi lain, masyarakat juga memanfaatkan Sungai Barito untuk berburu ikan, baik untuk dijual maupun untuk dikonsumsi sendiri. Sedangkan bagi pengusaha yang bergerak di industri kehutanan, sungai ini juga merupakan sarana untuk mengalirkan kayu-kayu gelondongan yang telah ditebang.
Seiring dengan meningkatnya pembangunan, telah banyak bermunculan perusahaan-perusahaan industri di sepanjang tepi Sungai Barito. Di dalam wilayah perairan ini terdapat pula kegiatan-kegiatan pelabuhan lainnya seperti pelabuhan khusus, dermaga khusus, industri perkayuan dan umum, dermaga khusus, penumbukan batu bara, dan lain-lain. Sungai merupakan salah satu infrastruktur alami untuk sarana transportasi. Namun demikian, dalam prakteknya tentu terdapat kendala pada proses pemanfaatan Sungai Barito. Salah satu yang paling sering terjadi adalah sedimentasi perairan di muara. Untuk itu, peran AMBAPES adalah untuk memastikan alur sungai aman dalam bernavigasi. Kami melakukan pengelolaan dengan menjaga kedalaman, pemasangan sarana bantu navigasi, pelayaran, dan pembuatan peta kedalaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Sungai Barito memegang peranan penting dalam dunia logistik Kalimantan Selatan. Alur pelayaran dan pengangkutan komoditas pangan melalui Pelabuhan Trisakti ternyata sebagian besar berasal dari Jawa Timur, yaitu berupa bahan baku, beras, telur ayam, dan sayuran, sapi potong, buah-buahan, pakaian, hingga makanan olahan dan kebutuhan lainnya. Pokoknya apapun yang datang ke Kalsel lewat Pelabuhan Trisakti, alur Barito dan AMBAPES lah pengelolanya. FGD yang dilakukan hari ini dilaksanakan sebagai salah satu respon cepat atas perkembangan IKN yang secara paralel akan bersolek hingga 2045. Jika kita jeli melihat peluang ini, maka Kalsel akan dapat di-branding sebagai perusahaan terdepan di bidang logistik, sebagai primadona dalam wisata bahari. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, terdapat beberapa peluang pengembangan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan daerah aliran sungai yang memberikan manfaat kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan dan PT AMBAPES, yaitu satu, alur logistik dan pelabuhan di Sungai Barito masih dapat dimaksimalkan sampai ke Provinsi Kalimantan Tengah. Dua, mengembangkan alur Sungai Barito sebagai pengembangan destinasi wisata di sepanjang alur Sungai Barito. Tiga, penyediaan akomodasi bagi anak buah kapal yang melintasi alur Sungai Barito. Penyewaan kapal-kapal tongkang dan takbut. Mengembangkan sistem pandu kapal yang melintasi alur Sungai Barito. Mencermati kondisi yang ada di lapangan dan hasil kajian yang dilakukan, kami dari PT AMBAPES berusaha bertransformasi dalam pengelolaan alur Sungai Barito untuk pengembangan pariwisata. Pariwisata menjadi salah satu faktor penyumbang devisa terbesar yang dapat bersaing dengan negara lain, serta mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke negara tersebut. Setiap negara berusaha untuk mengembangkan dan mengelola pariwisata. Dengan mengembangkan dan mengelola pariwisata yang ada, diharapkan dapat melestarikan nilai-nilai kebudayaan, agama, lingkungan hidup, dan sekaligus dapat memperkenalkan keunikan, keberagaman yang dimiliki negara tersebut. Sesuatu yang menarik dari segi pariwisata adalah objek-objek wisatanya dan jenis-jenis pariwisatanya, seperti wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya. Selain menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi,
pariwisata juga dapat menjadi pendorong dalam sektor pembangunan lainnya, seperti sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan lain-lain. Sehingga pariwisata dapat disebut menciptakan multiplier effect atau suatu kegiatan wisata yang dapat memacu timbulnya kegiatan lain yang mampu menggerakkan berbagai bidang. Pengembangan suatu destinasi wisata maupun daya tarik wisata harus memperhatikan dua lingkup pengembangan yang saling melengkapi, yaitu lingkup pengembangan spasial dan tingkatan pengembangan dari destinasi daya tarik wisata tersebut. Lingkup pengembangan spasial dalam hal ini dalam pengembangan suatu destinasi daya tarik wisata memperhatikan latar belakang konseptual lingkungan dan dari destinasi daya tarik yang ada yang dikembangkan. Strategi pengembangan dalam komponen destinasi wisata mulai dari daya tarik, atraksi, amenitas, fasilitas pendukung sampai dengan peran masyarakat sebagai tuan rumah harus sesuai dengan konteks lingkungan makronya. Teknik yang sering digunakan dalam mengembangkan destinasi wisata adalah carrying capacity. Konsep ini secara implisit mengandung makna batasan limit yang tidak boleh dilewati dalam pembangunan dan pengembangan suatu destinasi wisata. Bahkan saat ini pengembangannya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terutama terhadap lingkungan alam sekitar, sosial budaya, ekonomi masyarakat. Dalam pengembangan suatu daya tarik wisata pada suatu daerah terdapat 3 peran utama dalam berkelanjutan suatu destinasi. Antara lain pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Sungai adalah situs yang luar biasa. Dengan pemandangan indah serta kegunaannya untuk berbagai aktivitas manusia termasuk pariwisata, kawasan ini merupakan aspek spasial yang penting dalam landscape suatu negara. Memancarkan keindahan, ketenangan, dan petualangan yang memikat perhatian pengunjung. Pengembang hotel secara aktif mencari kawasan tepi sungai seperti di kota-kota lain dan juga menarik bagi masyarakat di pedesaan karena kawasan tersebut mempertahankan sebagian besar keindahan alamnya dan memberikan kesempatan untuk memancing dan berperahu serta kesenangan lainnya. Meskipun sungai merupakan sumber daya pariwisata yang berharga, namun sungai masih kurang dihargai dalam sektor pariwisata dunia. Namun seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang menyadari manfaat dari pemandangan sungai dan operator menyadari manfaat dari aktivitas berbagai sungai seperti transportasi, pelayaran sungai selama beberapa hari dan juga tamasa siang atau malam, pemanfaatan sungai pun meningkat. Masyarakat lokal dan wisatawan sama-sama menemukan kenyamanan dalam suasana tenang dan kekayaan makna sejarah yang diberikan oleh sungai. Perairan ini mempunyai banyak peran penting, baik langsung maupun tidak langsung. Kawasan ini berfungsi sebagai pusat aktivitas rekreasi dan daya tarik wisata. Berfungsi sebagai jalur transportasi bagi kapal kargo dan juga pelayaran sungai, memberikan kesempatan untuk rekreasi, olahraga air,
berperan sebagai sumber air minum dan makanan, memberikan dukungan untuk proses manufaktur, berfungsi sebagai saluran untuk pembuangan limbah manusia dan industri, dan berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air. Penting untuk menyadari bahwa eksploitasi sungai yang tidak berkelanjutan pasti akan mengikis kapasitas sungai dalam mendukung berbagai aktivitas manusia, termasuk industri pariwisata. Industri wisata sungai mengalami kemajuan yang signifikan. Banyak negara menggunakan objek wisata sungai untuk menarik wisatawan ke negaranya. Misalnya saja di Asia Tenggara, Sungai Chao Phraya di Bangkok, di Thailand. Ini juga sedang mengembangkan wisata sungai. Negara ini memiliki pendekatan budaya terhadap wisata sungai. Thailand menawarkan aktivitas sungai dan mencakup sejarah negara. Di sepanjang sungai terdapat lampu sehingga bangunan bersejarah dapat terlihat di malam hari. Di saat parkir atau di sungai, bahkan merasakan kemewahan menikmati makanan prasmanan nantinya di sungai. Indonesia menyediakan kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, antara lain pantai, sungai, dan danau. Perkembangan wisata sungai di Indonesia dibandingkan dengan wisata pantai, meski terdapat ratusan sungai di Indonesia, namun tidak semuanya dikembangkan untuk wisata sungai. Ada banyak sekali tempat wisata sungai yang ada di Indonesia, seperti Arung Jeram dengan perahu karet di sungai-sungai di Pulau Jawa, berselancar di atas sungai-sungai di Riau, mencoba arung jeram bambu, dan juga menikmati alam sungai di Kalimantan dengan belayar menggunakan perahu mewah, dan masih banyak lagi hal yang menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan di sepanjang perjalanan menyusuri sungai. Sungai Barito merupakan salah satu lokasi wisata potensial dan dapat dimanfaatkan dengan berbagai jenis atraksi. Tawaran atau pembekalan yang diberikan kepada kapal pesiar sungai di Sungai Barito di Kota Banjarmasin berupa kegiatan mengelilingi Sungai Barito dengan menggunakan perahu yang dimodifikasi yang menjadi perahu wisata untuk menikmati pemandangan Kota Banjarmasin dari sisi lainnya. Daya tarik wisata yang ditawarkan oleh kapal pesiar sungai adalah keindahan alam, budaya, aktivitas masyarakat setempat, serta menikmati hidangan ringan, baik makanan, minuman, dan sampai berfoto. Destinasi wisata lainnya meliputi pelabuhan, Jembatan Barito, Jembatan Pulau Bakut, Taman Wisata Alam Pulau Kembang, dan prasarana pendukung lainnya. Beberapa fasilitas penunjang untuk menikmati pemandangan Sungai Barito perlu untuk dibangun. Perahu-perahu yang digunakan untuk mengangkut wisatawan harus dapat memberikan kenyamanan dan keamanan untuk memenuhi ekspektasi wisatawan maupun masyarakat setempat. Pengembangan bantaran sungai menjadi kawasan wisata berkelas internasional dapat dicapai dengan beberapa hal, seperti menyediakan fasilitas penunjang segala kegiatan, menjamin keamanan pengunjung, pelayanan yang ramah, ketersediaan makanan dan minuman yang berkualitas, kemudahan aksesibilitas menuju atau mengikuti aliran sungai,
Sebelum kami mengakhiri pembicaraan ini, kami akan bacakan sebuah pantun. Makanan Banjar kita nikmati, sate dimakan bersama soto. Sebelum ke IKN, mampir dulu ke Sungai Barito. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.